Halo Teh Halip, Halo Ki, gimana sehat? apa kabar Ki? Baik, alhamdulillah. Aku sehat Ki. Di mana sekarang? Udah kerja lah ya? Udah dong, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mau Udah nanya nih nggak Teh nganggur Halip. lagi. Alhamdulillah. Mau nanya nih, kan udah berapa tahun sih kita lulus tuh? Satu ya? 1 tahunan ada. Setahun lebih lah. Setahun Mm. lebih. Nah, aku tuh penasaran Teh Halip, kan teman-teman IAT tuh banyak ya. Ada yang udah lulus jadi PNS, ada yang udah lulus S2 lagi, dan banyak gitu untuk jenjang-jenjang ke depannya. Nah, aku mah kepo sama Teh Halip teh. Coba dong bisa sedikit gitu sharing-sharing pengalaman udah lulus, udah wisuda, besoknya teh gimana gitu. Gimana ya? Sebenarnya perjalanannya panjang Ki, prosesnya juga eh, lumayan dramatis lah. Jadi gini ya, langsung aja ya aku cerita. Waktu semester akhir ya, waktu apa namanya, bikin skripsi. Nah, waktu itu emang udah ada, apa sih namanya, udah ada temen yang ngajak buat daftar di, sebutin jangan lembaganya. Di salah satu inilah ya, yayasan pendidikan di Bandung. Ya. Nggak usah ya. Di salah satu lembaga pendidikan Ya. buat daftar di sana. Cuman kan emang waktu itu belum beres ya. Pokoknya udah mau beres sih, cuman belum sidang. Nah, jadi aku coba-coba mau diajak sama temen daftar. Terus jadi emang berbarengan sidang sama tes masuk Hmm, kerjanya. berbarengan banget atau Eh selang berapa hari gitu? Sih ya selang berapa hari aja, selang berapa hari kayak gitu. Terus nggak tahu sidang dulu deh kayaknya. Sidang dulu. Terus tes kerja. Nah, di tes juga ditanya pas waktu diwawancara juga ditanya masih kuliah gimana kalau misalnya apa namanya bentrok. Enggak, kata saya tuh kuliah udah beres, udah sidang, ya gitulah, bisa lancar lah wawancaranya juga. Soalnya emang nggak bisa kalau misalnya sambil kuliah gitu. Iya iya. Gitulah pokoknya waktu itu emang udah ya udah wawancara, sidang udah beres, tinggal nunggu lulusan apa namanya masuk masuk atau enggaknya gitu, diterima atau enggaknya. Tapi di sana aku ngerasa apa ya ragu Oh iya. kayak gitu mau masuk sana. Terus sampai sore Padahal di setahu aku enak loh di sana. Wah, terjamin gitu kan. sih enak sih kalau dipikir-pikir mah cuman apa sih ya kalau di jalannya mah berat Ki. Iya sih Kayak benar. misalnya waktu itu juga ragunya tuh gini, apa namanya, keterima syukur, enggak juga syukur gitu kan. Iya iya Soalnya iya. emang waktu itu posisinya aku udah ngerasa nyaman di lingkungan aku Iya. sebelumnya gitu. Nah, Oh, emang sebelumnya ketika juga mau udah masuk udah dapat kerja juga sebelum di yang lembaga sekarang. enggak sih, maksudnya lingkungan lingkungan di Pergaulan gitu ya. kuliahan, di pesantren aku gitu, udah kayak gitu. Ya udah ngerasa nyaman, terus udah mau ke lingkungan baru gitu. Kan berat juga ya buat ngebiasain diri lagi gitu di lingkungan baru. Jadi mikirnya ya udahlah, nggak keterima juga nggak apa-apa, syukur. Tapi ternyata alhamdulillah keterima dan nggak kerasa gitu. Dari sana kan maksudnya di sana tuh ada pergulatan batin gitu ya. Ya Iya. Allah, aku nggak mau ke sana. Ya udah jangan diterima aja deh sampai ngedoa gitu. Tapi alhamdulillahnya Tapi diterima kan. ternyata diterima dan iya, dan sekarang nggak kerasa udah 1 tahun setengah loh. Itu prosesnya
lumayan rumit. Iya, alhamdulillah Gitulah. ya. Yang terpenting itu kita setelah menjalankannya kan, nggak diem gitu udah kuliah tuh. Ini Teh Halip kan banyak ya, banyak gitu bukan rahasia umum lagi. Kita tuh jurusannya tuh jurusan yang nggak terlalu umum untuk di masyarakat. Yang lulusnya tuh, wah jurusan kita mah udahlah jadi ustad, udahlah jadi ngajar ngaji, woi. Menyikapi itu gimana Teh Halip sebagai salah satu alumni yang aku kenal tuh Teh Halip cukup berkompeten di dalam bidang keilmuan di jurusan gitu kan. Gimana tuh Teh Halip pandangan masyarakat tentang wah jurusan kita tuh udah woi jadi ini gitu. Iya emang bener sih kalau yang aku rasa. Jadi masyarakat tuh harapan masyarakat buat lulusan IAT itu ya setidaknya apa sih bisa jadi ustad atau ustazah ya di kampung halamannya gitu lah. Soalnya Subhanallah. kerasa juga berat sebenarnya mah. Memang berat sih. Kerasa juga waktu itu pas masuk UIN keterima pengumuman. Terus sampai-sampai tetangga juga bilang, oh alhamdulillah atuh, cenah gitunya. Ada penerus, cenah gitunya. Kan asa iya ya beban moral gitu. Asa Rasanya gitu ya emang. tokoh agama tuh Jadi dilimpahkan harapannya ke tuh Teh Alif gitu ya setelah lulus tuh. nah, Ustazah. ngerasa berat, berat. Tapi kan di tempat kerja Jadi emang sekarang sih harapan. disebutnya Ustazah, Ustazah Alif. Ya itu cuman apa ya namanya? Ya di sana aja gitu. Ya, kalau di Di kampung, anak-anaknya aja gitu. kalau Kalau di kampung Ustazah Alif enggak lah, juga. Oh iya, enggak lah, ya kali kan bisi. enggak dong. Oke, Enggak. kayaknya Teh Alif mah kuliah tuh aman-aman Heeh. aja ya. Dari pengalamannya tuh lancar, udah beres kuliah langsung keterima. Nggak ada seluk beluk, aduh aku galau nih ngerjain skripsi, diputusin misalnya kan, atau gimana gitu, orang tua udah nyuruh nikah muda, sok atuh kamu teh sebelum lulus kan nikah dulu. Ada nggak polemik problematika kayak gitu teh di kehidupan ya waktu kuliah aja gitu? Enggak sih sebenarnya di di kehidupan aku ya, alhamdulillah lancar-lancar aja. Maksudnya nggak Alhamdulillah. ada masalah yang berat, nggak ada masalah yang berat yang bikin stres gitu. Kan rata-rata ya sebenarnya apa ya? Syukuran gitunya, syukuranen Hmm. cek bahasa Sunda nama. Nah, waktu Patut bersyukur kuliah, lah kita tuh. nah itu waktu semester akhir kuliah skripsian alhamdulillah lancar. Maksudnya lulus tepat waktu gitu. Lulus tepat waktu, terus abis itu coba ngelamar kerja, alhamdulillah keterima. Jadi alhamdulillah nggak sempet galau karena apa mikirin kerjaan atau nganggur gimana, alhamdulillah. Sebenarnya Alhamdulillah. lancar-lancar aja sih kalau dipikir-pikir, ya Iya. tinggal apa, tinggal bersyukurnya. Iya, galau-galau sama pasangan enggak lah ya, nggak boleh itu. Enggak, Jangan, jangan. enggak karena karena gini, nggak galau itu karena nggak ada pasangan. Oh Sebenarnya kalau iya, ada pasangan mah pastilah pastiin galau. Ya iya. itulah untungnya. Alhamdulillah. Jadi yang ngedengerin podcast ini, kalian bisa DM Teh Alif, asal jangan DM macam-macam. Kalian bisa DM apa IG-nya Teh Alif? Enggak ah, jangan Bener nih. jangan Kak, harapan. siapa tahu ada yang, oh ini Uhti nih kayaknya cocok dan aku langsung nge-DM nggak? Misalnya, Ki kenalin dong misalnya. Enggak, Teh Alif, enggak, bisa kan gitu. enggak, janganlah. Kenapa Teh? Santai we. Udah dipilih heula, wah ini mah kayaknya mau balik jeung Teh Alif mah.
Oh, nggak ada, nggak mau teh halipnya. Itu kan nanti ada screening dulu. Enggak sih, sebenarnya nggak mau ngasih harapan aja gitu. Wis. Kalau Siap, siap. nggak ngasih harapan terlalu banyak lah ke orang-orang. Hmm. Sok banget. Tapi boleh lah ya kalau ada yang mau nge-DM misalnya ke Teh Halip, ya penjajakan aja dulu. Boleh, lacak aja. Lacak aja, siap, siap, siap. Tuh buat yang ngedengerin, Teh Halip masih single dan sedang mencari. Oke lanjut Teh Halip. Teh kan gini, yang Sauki tahu tuh selama berapa tahun kita kuliah Teh? 8 ya, 8 semester Empat ya? tahun. 4 tahun. Iya. 4 tahun. Ya. Gue tuh baru kenal Teh Halip teh akhir-akhir sebenarnya. Sebenarnya tahu tuh dari semester tengah ya. Cuman karena di kelas satu terbatas temennya masih paling perempuan Anindita karena itu juga tetangga Agung Herlambang dan Abdu Aceng dan masih banyak lain yang laki-lakinya. Ceweknya cuman Anindita karena Iya. tetangga. Setelah kenal, wah kirain Uhti kan. Setelan kan harusnya jangan don't judge book by its cover. Aku mah menjudge dulu dari Iya, covernya. betul. Wajis, ini Uhti nih. Otomatis kan kalau ngajak ngobrol lagi harus berhati-hati gitu. Menggunakan kesopanan yang sangat ekstra gitu kalau aku ngobrol jeung Uhti mah nya. Ternyata pas ngobrol tuh rada menarik nih pemikiran Teh Ali. Seperti siapa ya ada yang pernah berucap kayak gini itu. Jilbab itu untuk menutupi aurat, bukan menutupi pemikiran. Itu tuh lupa siapa yang ngobrol gitu teh. Pertama tuh di Mubadalah satu aku ngelihat itu tuh. Di artikel Mubadalah sama kalau gak salah tuh Fitri kelas C. Nah, Mm-mm. dari setelah obrolan itu kayaknya Teh Halip agak feminis dalam pemikiran gitu kan. Nah, bisa jelasin itu teh Iya. bagaimana gitu soal pemikiran Teh Halip itu tentang feminis. Jadi gini ya, kalau aku sendiri ya ngerasa dulu emang uhti ya, maksudnya uhti-uhti pada umumnya lah Waktu pada yang umumnya lah taat ya. akan agama ya Handshock dari kayak gitu mulai kan. Handshock, baju uh, menutupi aurat. dari pakaian juga udah memperlihatkan bahwa aku tuh uhti ya Iya, dari iya, iya. awal dari dulu gitu ngerasa udah pakai sering pakai gamis, kerudung panjang, terus pakai handshock, Iya, pakai kaos kaki, tipikal lah ya, tertutup banget lah. layaknya orang Kecuali pada kecuali umumnya. cadar dulu. Cadar belum. Ya, tapi kesini kesini nggak tahu kenapa ya. Hmm, apa ya disebutnya? Dari semenjak ini juga sih, semenjak belajar sama Bu Eni, tahulah Shopee Iya. juga ya. Bu Eni kan orang feminis ya, mungkin istilahnya didoktrin lah. Nah, dari sana semester berapa ya? Ketemu Bu Eni itu Aku tuh semester 6 semester gitu ya. iyalah kayak gitu. Sebelum KKN sama Bu Eni itu antara Semester 4 atau 6-an lah 6 ya, Ki gitu. ya. Iya, 4 5 6 gitu sama Bu Eni itu. Nah, dari sana, Ki ya, dari pas ketemu Bu Eni kan dikenalin pemikiran feminis ya, karena kan ibu Eninya juga seorang feminis lah gitu. Dari sana kenal, waktu awal sih, maksudnya masih masih bingung juga sih. Maksudnya kayak gini, aku kan udah punya pemikiran atau punya ideologi kalau perempuan tuh emang emang nomor dua di bawah laki-laki. Udah Iya, udah iya. udah berakar lah. Nah sekarang dengar penjelasannya Bu Eni bahwa emang perempuan itu sebenarnya setara dengan laki-laki kayak gitu. Nah dari sana emang udah mulai tertarik nih. Kenapa?
ada pemikiran kayak gitu gitu ya. Dari Iya, sana ya belajar Bu Eni beberapa semester, dari semester 6 sampai akhir sama Bu Eni lah. Otomatis kan pasti diselip-selipin pemikiran-pemikiran feminis kan ya. Nah dari sana udah mulai tertarik, terus juga penelitian akhir skripsi soal keperempuanan kan ya tentang iya, jilbab waktu itu kalau nggak salah. Nah, karena udah mulai menarik, menarik lah, udah mulai tertarik kayak gitu. Dari sana terus selain dari Bu Eni, selain dari materi Bu Eni, aku juga nyari-nyari dari yang lain kayak gitu, dari kan sama Bu Eni juga dikenalin Husain Muhammad tentang iya, tafsir-tafsir feminis ya. Nah, dari sana aku nyari-nyari terus ya udah kayak udah klop lah. iya. Kayaknya ini deh yang bener kata aku dalam hati ya. Kayaknya ini deh pemikiran yang bener yang Yang kena bener-bener di apa hati sih? gitu ya dari perjalanan panjang. Ya, intinya gitu. Terus bisa dikenalin sama Husain Muhammad. Terus sebenarnya dulu waktu awal-awal semester Usuluddin tuh pernah ngadain seminar. Nah, pematerinya itu Bu Nur Ropiah. Pernah gitu? Ya, waktu itu aku waktu semester 2 ya. Pokoknya pematerinya tuh beliau Bu Nur Ropiah kan feminis juga ya. Nah, dari sana aku kan langsung sebenarnya dari pas seminar itu juga udah tertarik ya. Nah, Iya. dari sana aku tuh nyari-nyari di Facebooknya. Di Facebooknya Bu Nur Ropiah ternyata ketemu. Terus aku dan beliau nge-confirm kayak gitu. Dari dulu udah berteman ya dari pas semester awal. Terus pas sekarang udah tahu feminis. Nah, aku teh baru ngeh ternyata si ibu itu teh apa feminis juga. Nah, ngeh feminisnya tuh ya udah ya setelah tahu feminis gitu di semester akhir. Padahal udah berteman sama si Bu Nuropiah, udah tahu Bu Nuropiah tuh dari dulu dari semester awal. Nah, dari sana pemikirannya ya aku tahu lah gitu ya, aku baca buku-bukunya, terus kayak video-video di YouTube-nya kayak gitu. Dari sana aku udah mulai tertarik, udah banyak lah referensinya gitu selain dari Bu Eni gitu. Kayak gitu. Ya. Terus sekarang yang aku rasa gitu ya, eh, orang-orang pasti nyangkanya Teh Alif kenapa sih udah lama mesantren kayak gitu, tapi udah bertahun-tahun kayak gitu kuliah mesantren bertahun-tahun, tapi kok pemikirannya liar ya jadi liar kayak gitu. Nah, pasti orang-orang yang nggak tahu pasti mikirnya kayak gitu ya. Cuman kan mereka belum belum ini, belum tahu Ki, maksudnya belum ke tahap ya kenapa pemikiran aku kayak gini tuh bertahap, ada proses gitu. Iya, iya. Dan orang-orang judge aja gitu, kenapa jadi liar gitu? Ya karena kamu nggak tahu, nggak maksudnya nggak tahu apa ya, bisa dibilang istilahnya nggak tahu teorinya lah. Coba kalau kamu belajar misalnya di jurusan ilmu Quran, kamu bakal paham kayak gitu lah ini. Emang emang gak semua anak ilmu Quran sama pemikirannya, cuman ya setidaknya kenal lah ternyata ada pemikiran kayak gini kayak gitu. Iya. Gitu lagi jalan. Jadi yang gerbang awal atau orang yang mengenalkan Teh Alif kepada kajian feminisme itu bisa dibilang Bu Eni menurutnya. Karena Bu Eni kan Ya, yang ngasih mata kuliah metodologi tafsir kontemporer. Kalau di kelas itu kan. iya iya benar-benar. Nah, salah satu bidangnya itu ada tafsir feminisme dan Teh Alif tertarik untuk mendalami itu. Bahkan skripsi itu tentang keperempuanan yang kalau nggak salah batas aurat ya. Atau Tentang aurat. enggak, ya tentang aurat, tentang jilbab sih, spesifiknya lebih ke jilbab sama hak waris perempuan. Kalian bisa download di Gilibu UIN. Kalau bisa download, kan harus punya akun, tapi bisa baca-baca lah ke perpus UIN tentang skripsi Teh Alif ini. Nah, Teh Alif memang banyak sih waktu kuliah tuh kan ada tentang gender kayak gitu, tafsir ya gender sih kalau aku membahasnya.
terus kajian teologi, hermeneutik dan yang lainnya. Ketika Teh Ali mungkin terjun di kajian feminisme, keperempuanan, gender dan juga yang serumpun ya, aku tuh malah gak terlalu tertarik gitu ke kajian gender tuh, gak tahu kenapa ya. Kan kata Teh Alif juga berbeda, tiap orang tuh ada berbeda spesifik ilmunya atau minatnya. Kalau aku tuh banyak sih sebenarnya ya, teman juga ada yang lebih ke udahlah orang mah kajian turos tradisional woy. Aku mau tradisional timur pokoknya, ada yang gitu, ada yang aku mau barat hermeneutik pokoknya metode tafsir konteks barat gitu lah. Nah, aku mah lebih suka ke kajian apa ya, teologi kalau itu. Teologi terus filsafat Islam lebih kayak gitu lah. Namun semuanya itu tergantung minat kita untuk mendalami sebuah kajian di perkuliahan. Nah, Teh Halip, berarti otomatis kan udah pada tahu nih tokoh-tokohnya. Selain Bu Eni tadi dan Bu Nurofiah, apakah Teh Halip itu ada sosok yang lebih menguatkan? Kan tadi Bu Eni itu mengenalkan, nih kayak gini mata kuliah tafsir kontemporer tuh, membahas tentang wanita juga. Langsung Teh Halip nemu lagi nggak satu atau beberapa sosok yang orang yakin nih udahlah di sinilah gitu. Nah, itu nemu nggak atau ada nggak? Banyak lah, banyak aku nemu banyak Ki. Oke, siapa tuh Ya, bisa diceritain dong? selain dari Husain Muhammad, Bu Nur Ropiah, aku baca-baca buku-bukunya Kalis Mardiasih, pasti tahu lah. Oh iya tahu Kalis itu tuh Mardiasih. banyak followernya Terus kalau di IG. Aminah Wadud. Amina Aminah Wadud. Wadud, tahu yang ini Ya. kan Amerika. Dia kalau paling kuat sih, paling kuat apa ya? Paling kuat eh nguatin gitu, nguatin perspektif aku tentang feminis itu Bu Nur Ropiah. Terus kan sama Kalis juga, Kalis Mardiasi. Pokoknya pokoknya di FB sama IG aku tuh penuh sama orang-orang influencer soal feminis. Jadi banyaklah referensinya. Lumayan sambil menyelam sambil minum air. Mantap. Banyak yang bisa Pokoknya dipetik dari. yang emang udah udah baca banyak kayaknya udah mempelajari banyak ya Teh Alif tentang feminisme ini. Enggak sih, enggak banyak. Enggak sih, enggak banyak, Ki. Enggak Ya, terlalu banyak. aku Cuman ngedoa beberapa. aku ngedoain sih bisa sampai jadi tokoh ya Teh Alif kayak Bu Nur Aufiah, kayak Kiai Hussein, Bu Eni Amin. juga. Terus dosen Usuluddin Yang juga kita ada ingat kan, Bu Neng Hana, Bu siapa ya. mamahnya Panabur? Bu Yeni, ya kan? Itu tokoh-tokoh kaliber nasional dan Jawa Barat lah. Bu Neng Hana, Bu Yeni, Lokal ya. iya lokal. Bu Neng Hana, Bu Yeni, Bu siapa tadi? Bu Eni, Bu Rofiah, udah nasional tuh udah tercakup lah. Ya, aku mendoakan juga Teh Alif kan bisa jadi salah satu tokoh dari mereka. Belum yang muda-muda, Amin ya Allah. belum yang muda-muda kayak Mbak Kalis Mardiasi. Terus yang di psikologi itu siapa? Lupa Ada itu siapa? Oh, Tia. Tia Ya, Istianah. ya nah, Tia Istiana itu udah kalau menurut aku udah siap di kader lah itu. Iya ya, benar, benar, Udah benar. siap di Aku juga kader. pengen kayak Tia dulu. Oh, ya. Semoga Tia nggak dengerin. Nanti di share ke Teh Alif. Dengerin dong nih podcastnya Sauki, Podski gitu. Biar bisa diundang ke sini. Enggak, belum Eh, pede, Ki. enggak ada. Ki belum pede, belum pede. Promosiin Sampai podcast sana. doang. Promosiin podcast doang. Kata, wah, ya dong aku mau diwawancara Sauki Ya gitu kan. masalahnya kan maksudnya eh berat. Nah, Teh Alif jadi gini nih. Kan tadi Teh Alif tuh bicara soal, wah
pesantren lama-lama nyaho jadi liberal atau pemikirannya aneh-aneh nih. Memang orang ge merasakan sih ketika orang apa ya, ketika aku teh membela sebuah aliran teologi yang kata orang lain tuh wah sesat, tapi kan kata aku mah wah itu nggak sesat, itu cuma beda aliran teologi, dia tetap kok sesuai akidah. Cuman memang bukan akidah kayak kita-kita gitu kan, teologi yang lain. Nah, Teh Alif menyikapi bahwa Teh Alif tuh apa ya, bukan menganut atau lebih condong ke pemikiran feminisme itu gimana? Apalagi kan sekarang gimana yayasan itu atau lembaga pendidikan tempat kerja Teh Alif tuh sama atau enggak pemikiran Teh Alif atau lika-likunya lah kayak gitu. Wah bahaya nih kalau didengerin Jadi sama pihak yayasan, bisa diri jangan ke saya. sana deh. Nggak usah lah ya. Nggak Jangan usah. jangan uh, takut di sini. Takut DSP. Skip, skip, skip. Iya, Jadi, skip aja ya. skip aja. Santai lah. Tapi podcastnya mah nggak akan di skip kali. Mau dipotong ini mah podcastnya. Tapi Teh Alif selain bukan hanya di tempat kerja atau di teman-teman lah ya, teman-teman kuliah gitu. Wah Teh Alif nah gini sih, kok Teh Alif pemikirannya feminis gitu. Padahal kan kalau kata aku mah ya tidak ada yang salah gitu kan pemikiran feminis. Ketika kita beribadahnya sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasul kan it's fine gitu kan. Soal pemikiran kan beda-beda kalau kata aku gitu. Nggak nggak tahu yang lain. Nah menurut Teh Alif gimana menyikapi perbedaan itu? Atau Teh Alif Gimana kadang ya? ah, Sebenarnya ya sih udah aku mah diem aja, ya kamu benar aku salah gitu kan, sok ada yang diem diem ya karena sebenarnya menghindari Ki perdebatan kayak gitu. ujung-ujung ya Ki ujung-ujungnya mah kayak gitu ya udah masing-masing aja gitu. Soalnya kan mereka nggak mau nerima pemikiran aku, kalau aku sih pengen-pengen aja ya. Cuman ya udah kalau emangnya nggak mau nerima aku juga nggak maksa kayak gitu. Lagian juga aku hanya mengemukakan pendapat aja gitu ya. Kadang-kadang suka ada gitu yang kayak gitu yang kekeh kan. Nggak gitu loh Nah iya, kata mereka ya. Cuman kan sebenarnya mereka sendiri ya belum belum tahu gitu ternyata masih ada banyak gitu pemikiran-pemikiran yang sebenarnya eh, masuk akal juga gitu. Cuman kan mereka mungkin karena udah tertutup juga, maksudnya apa istilahnya eksklusif ya, eksklusif. kayak gitu pemikiran eksklusif. Jadi mereka menutup dan kalau aku sendiri kalau kayak gitu ya udahlah masing-masing aja gitu. Maksudnya jangan sampai eh, saling apa ya? Kalau bahasa kasarnya saling mengkapirkan, saling Iya. menyesatkan lah. Kamu sesat, aku di jalan yang benar, enggak gitu juga gitu. Kalau aku sih orangnya nggak kekeh ya Ki, nggak kekeh. Kalau emang nggak setuju ya udah nggak apa-apa. Cuman aku hanya mengemukakan pendapat aja gitu. Simple aja sih dibuat simple, jangan sampai apa ya, Jangan sampai jangan menimbulkan sampai perpecahan ada lah ya. perdebatan yang menyebabkan hubungan kita tuh jadi renggang gitu. Padahal kan sesama teman. Soalnya kan emang rata-rata teman aku, teman kerja ya beda gitu. Iya. Gitulah Tentu ya Ki ya. mending jadi Skip kawan. aja. Mending jadi kawan bukan lawan kan. Ya semoga podcast Ya ini ada Ki. iklannya Ya gitu. udahlah kita kawanan aja. Semoga podcast ini ada iklannya gitu ya. Jadi Pakai ngobrol-ngobrol iklan gini atau tuh dibayar. Waduh, masih viewers lagi gak tahu udah 100 gak tahu belum kan. Subscribernya masih 32. Ambil makan kali. 32 nanti deh aku subscribe.
subscribe atau sambil di ini weh di share. Nah, Telip pasti adalah orang yang nanya Siap. kayak gini nih. Wah, feminis nih. Mungkin nikahan aku mau jeung lalaki. Suami-suami takut istri kan pasti gitu ini. Wah, konotasinya tuh banyak gitu. Nggak semikir aneh-aneh sebelumnya. Iya. Wah, nggak mau taat nih. Kan ada yang gitu juga. Nah, kata Halip sendiri gimana? Kayak gitu. Misalnya ada yang Oke, gitu, semoga we jangan. benar gini loh, Ki. Orang-orang tuh yang orang-orang yang takut feminis tuh ya rata-rata pemikirannya kayak gitu, ya takut takut Tersaingi lah disalahkan ya. atau takut nantinya apa namanya durhaka kayak gitu lah, ekstrimnya ya. Sebenarnya nggak gitu juga loh. Sebenarnya yang aku pahami dari feminis sendiri, ya sebenarnya, aduh banyak sebenarnya. Ya emang ya kayak gitulah intinya kita tuh ngajak apa ya bermitra benar-benar gitu ya, sama partner. Kita kan Ya. kadang eh, bukan saling mengandalkan ya, apa ya? Kadang kayak misalnya gini, di Saling melengkapi kehidupan lah ya. harusnya kan kayak gitu, saling Iya. melengkapi, saling mendukung, saling membantu kan. Kalau teorinya apa Fakih itu siapa? Dokter Mubadalah ya, dokter kan misalnya. Abdul Abdul Fakih itu. Abdul Qadir Ya Fakih itulah gak tahu siapa. Oh iya itulah pokoknya yang mubadalah yang kesalingan itu heeh, kan. pendiri. Nah, Nah iya kan itu itu. saling ya Ki, itu sama partner tuh misalnya gitu ya di dunia rumah tangga saling benar-benar saling dimulai saling memahami, saling membantu misalnya dari segi finansial gitu ya. Kadang kan yang namanya apa kerja nyari uang itu kan kewajiban suami. Tapi kadang kan kita nih sebagai perempuan nih, aku gitu khususnya, ketika aku memutuskan untuk membantu keuangan keluarga, nah kenapa tidak gitu? Iya, Kan benar-benar. toh itu keuntungannya buat dua-duanya kan, buat laki-laki, buat perempuan. Tapi kadang orang-orang tuh salah memahami gitu tentang teori feminis ini. Jadi seolah-olah seolah-olah perempuan tuh ingin melakmakan laki-laki kayak gitu kan rata-rata Iya, iya. mikirnya. Tapi kalau misalnya udah paham betul gitu ya, pemikirannya nggak ke sana. Ya kita kita itu laki-laki dan perempuan itu partner, mitra gitu Saling dalam hal melengkapi lah, apapun kayak gitu. saling melengkapi. Iya benar. Iya, benar itu. Ada kan ayat di Al-Qur'an bahwa wanita itu lebih baik di rumah. Itu Quran kan atau hadis? Halib bisa mungkin nanti dikonfirmasi ya kalau aku salah gitu. Nah, menurut Pak Quraisy di bukunya yang judulnya Perempuan, memang tidak apa-apa perempuan itu kan di luar atau bekerja seperti itu untuk membantu keluarganya. Akan tetapi di situ jangan lupa juga urusan yang pokoknya harus Iya, iya harus bolehlah ter tercakup semuanya. Mungkin yang aku pahami mah iya, gini nih, gak apa-apa lah perempuan gak usah kerja karena atau boleh berkarya asal kamu gak capek gitu. Nah, kalau misalnya si perempuannya, oh ya udah aku menerima lah segala konsekuensinya, ya boleh itu kan, asal tidak melupakan hak pokok, kewajiban iya sebagai benar. istri. Iya, karena seperti Jadi yang harus tadi Teh harus Halip bilang tuh proporsional. harus proporsional, harus saling melengkapi lah perempuan dan laki-laki. Tapi kalau aku nih ya, kalau aku nih, anjir orang kayak disebut patriarki deh. Enggak lah, aku enggak patriarki. Jadi gini nih Teh Halip, kan perempuan sama laki-laki itu harus saling melengkapi. Ya, jadi Teh Halip
laki-laki dan perempuan itu kan saling melengkapi ya. Mm-mm. Kalau prinsip orang mah gini nih, sebelum si perempuan dan laki-laki saling melengkapi dulu, laki-laki heula kudu lengkap, mencek aku mah gitu sih. Tapi beda-beda tiap orang kan. Boleh, boleh, Ki. Jadi ketika Boleh, kalau kayak gitu lebih bagus, Ki. jadi ketika pas perempuan udah aduh mau melengkapi apa nih? Wah si Oki mah udah komplit, anjis. Pede banget Anda ya, pede banget ya. Enggak itu mah bercanda bercanda. Bagus sih, bagus kalau kalau punya pemikiran kayak gitu, jadi setidaknya lah bisa memaksimalkan diri kayak gitu. Nah, iya iya. Ya, Ya udah Talib, mungkin sekian untuk pertemuan atau podcast kita kali ini. Udah lamanya berapa menit kan? gak kerasa ya. Nggak kerasa ini. Biasanya kalau nggak kerasa gini tuh tandanya betah atau seru lah obrolannya. Iya, tadinya tuh pingin lanjut gitu ya, tapi mungkin karena kendala teknis kita mungkin akhiri. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk semuanya. Belum, kata aku mau nanya satu lagi. Aku ada mau tanya satu lagi nih. Apa-apa. Dosen favorit IAT siapa? Meskipun semuanya favorit, yang Jelas lah, paling Bu yang Eni paling sama gitu. Yang paling Bu Eni sama Pak Ibrahim tetap di mantap, hati. mantap. Bu Eni dan Pak Ibrahim semoga mendengar podcast ini. Menurut orang mah banyak Nggak sih. ada apa ya, nggak ada Ya, siapa aja. kalau aku tuh Bu Eni, Pak Soleh, Pak Ibrahim, Pak Dadang, Pak Wahyudin, banyak lah. Cuman itu yang disebut yang ini mah, yang paling berpengaruh gitu. Ada Ki, ada Apa-apa. versi itu kan versi apa ya? Bu Eni sama Pak Ibrahim tuh versi favorit lah, terfavorit. Hmm, Kalau yang kata aku versi kocak ya, versi iya, kocak. Pak siapa? ini, Pak siapa namanya? Pak Soleh, Yang membahas kitab tafsir teh, Pak Soleh. Yayan. Oh, Pak Yayan. Oh, itu dosen senior. Semoga sehat Pak Pak Yayan, Pak Yayan. Yayan. Aku mah waktu itu dia. Ya semoga sehat. Kan waktu kita lagi sakit ya, Amin. Pak Yayan Nah, itu. beliau kocak. Jelas itu mah asli kocak, tapi masuk sih ininya kuliah. Nah, cuman ya karena saat itu lagi sakit, jadi Oh iya, ya kan lagi sakit waktu angkatan kita masuknya jarang nih. Sekali masuk teh 3 kali paling. iya sih beliau jarang masuk banget. Padahal pertemuannya seru. Asli padahal seru banget. Itu kan ya semoga sehat-sehat lah dosen Nusuluddin. Jadi Amin. kapan ya teh reunian? Wah masih lama tuh baru bisa tahun. Udah pingin reunian lagi Kapan teh ya? Halip mah. Oh iya, BTW itu Anis sama Agung Jikri bener nggak? Dengar-dengar sih. Eh, Sebenarnya ini sih apa dicomblangin kayak gitu. Nggak tahu oh, benar atau enggaknya mah. semoga aja bener gitu kan. Kan Agung Jikri itu tipe orang yang pemikir banget gitu ya. Barat gitu kan hermeneutik. Sedangkan Teh Anisnya tuh uhti Dia kan ini yang solihah gitu. filsuf Ya, jadi saling melengkapi mereka tuh. cocok ya. Cocok. Semoga mendengar lah podcast ini. Udah jangan lagi bah lagi. Udah kita mau closing. Amin, amin, amin. Terima kasih saya Alif. Semoga bisa ngobrol lagi kalau ada waktu ya. Oke, Yuk, Assalamualaikum. oke mudah-mudahan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.